Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Biologi Podcast bareng sama aku Anjani di sini yang bakal memandu obrolan seru kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal bedah topik yang menarik banget, yaitu teori evolusi Weismann. Pastinya aku nggak sendirian nih, karena di samping aku udah ada teman-teman aku. Silakan disapa dulu dong teman-teman kita. Halo guys, aku Naila. Hari ini aku senang banget bisa ikut gabung di sini untuk membahas evolusi dari sudut pandang yang lebih luas dan pastinya lebih beda dari sebelumnya. Halo semuanya, saya Deka, siap-siap karena obrolan kita ini bakal lengkap banget loh. Mulai dari sisi sejarah sampai sisi spiritualnya. Oke, sebelum kita masuk ke ranah hukum biologi murninya, kita mulai dari poin yang sangat mendasar dulu, spiritual paradigm. Seringkali sains dan agama dianggapan berseberangan kalau bahas evolusi. Nah, gimana pandangan kalian tentang ini, terutama dari sudut pandangan Islam? Oke, di sini penting banget sebenarnya dalam Al-Quran proses penciptaan dan bagaimana manusia dibentuk itu digambarkan secara indah sekali. Salah satunya ada di surah As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, serta Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Di situ dijelaskan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, lalu menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan rohnya saat di dalam kandungan. Betul banget loh, kalau kita kaitkan dengan atau zaman masa lalu, kita bisa merefleksikan itu dari Nabi Nuh saat kaumnya menyembah berhala. Beliau berdakwah selama ratusan tahun, tapi banyak orang justru mengejeknya. Bahkan saat beliau membuat kapal besar atas perintah Allah, kaumnya menganggap beliau gila karena kapal itu dibuat jauh dari laut. Lalu Allah menurunkan banjir besar. Nabi Nuh membawa orang-orang beriman dan hewan-hewan ke dalam kapal agar selamat. Namun anak Nabi Nuh tidak ikut serta dalam naik kapal. Dia menolak dan lebih memilih berlindung di gunung. Akhirnya anak Nabi Nuh sendiri tenggelam bersama orang-orang kafir. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus sabar, taat kepada Allah, dan hidayah tidak selalu mengikuti hubungan keluarga. Secara biologi atau teori Weismann, Kan'an itu mewarisi plasma nutfah atau DNA langsung dari ayahnya, Nabi Nuh, yang seorang nabi pilihan Allah. Cetakan biologisnya pasti sangat baik. Nah betul, tapi secara karakter dan keimanan Kan'an itu justru membangkang dan ikut terjerumus tenggelam karena dia itu lebih memilih terpengaruh oleh lingkungan orang-orang kafir di sekitarnya. Jadi kisah ini itu mengajarkan kalau secara biologis Weismann itu benar bahwa lingkungan gak bisa mengubah DNA fisik bawaan kita, tapi secara spiritual bahwa lingkungan itu punya kekuatan besar untuk merusak karakter kita. Masya Allah, dalil dan kisah tadi membuka mata kita banget ya kalau ilmu pengetahuan itu justru mempertebal keimanan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Tokoh evolusi yang kita bahas hari ini adalah August Weismann. Apa sih fokus utama teorinya dan gimana sejarah eksperimennya zaman dahulu? Nah, jadi fokus utama dari August Weismann itu yaitu dari plasma nutfah atau germplasm teori. Intinya itu perubahan pada tubuh karena lingkungan gak bakal diwariskan ke keturunan. Yang diwariskan itu cuma sifat dari sel kelamin atau genetik. Nah, sirah ilmiah atau eksperimen pendukung yang dilakukan dulu itu terkenal banget. Jadi, dia melakukan pembuktian memakai tikus. Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina lalu mengawinkan mereka. Ternyata anak tikus yang lahir tetap mempunyai ekor panjang.
Nah, jadi hebatnya yaitu dulu Wisman melakukan eksperimen potong ekor tikus sampai banyak generasi. Tapi hasilnya anak-anak tikus itu tetap lahir punya ekor normal. Dari situlah dia membuktikan kalau perubahan fisik luar nggak diwariskan. Jadi teori Lachman yang bilang sifat dari lingkungan bisa diwariskan itu berhasil dipatahkan. Wah, sampai banyak generasi berarti. Berarti Wisman ini benar-benar membuktikan kalau cetakan genetik itu kuat banget ya. Kalau untuk masa saat ini, hal apa sih yang kita ketahui atau alami di kehidupan nyata yang membuktikan teori Wisman ini? Ada nggak? Ada banget dong Anjani. Jadi, ada seorang ayah yang latihan keras sampai badannya kekar dan berotot. Saat dia punya anak, anaknya pas lahir kan nggak langsung ikutan kekar atau berotot. Namun kenyataannya anaknya lahir normal saja kan, tanpa otot yang kekar seperti ayahnya. Ini perubahan pada sel tubuh somatis, bukan pada sel sperma atau sel kelaminnya. Nah, juga sama halnya kayak tren operasi plastik, yaitu orang menindih telinganya saat ini. Perubahan fisik luar itu gak akan mengubah DNA di sel kelamin. Tapi anak yang lahir nanti tetap mengikuti cetakan genetik aslinya. Jadi kalau prinsip plasma nutfanya Wisman terbukti nyata di kehidupan sekarang. Oke, paham. Jadi analogi dari Naila sama Deka tadi bikin teori Wisman ini gampang banget dimengerti ya. Lalu kalau kita bicara masa depan atau nanti, apa prediksi dan harapan kalian terkait teori ini? Nah, mungkin prediksinya yaitu dengan teknologi modern, yaitu seperti CRISPR, yaitu rekayasa genetika. Manusia itu mulai biasa memodifikasi sifat makhluk hidup. Penerapannya yaitu mungkin mengacu pada teori Wisman. Kalau kita mengubah sifat yang bisa diwariskan ke generasi masa depan yang dimodifikasi, haruslah sel punca atau sel kelaminnya, bukan sel tubuh luarnya. Tapi harapannya, kemajuan teknologi ini harus tetap berjalan beriringan dengan spiritual dan etika yang kita bahas di awal tadi. Rekayasa genetik masa depan harus difokuskan untuk hal baik, seperti mengobati penyakit genetik, bukan untuk memodifikasi manusia secara berlebihan demi kesombongan dan menutup kodrat. Luar biasa banget obrolan kita hari ini ya. Lengkap banget dari aspek agama, sains masa lalu, realitas sekarang, sampai masa depan. Sebelum kita akhiri podcast biologi ini, boleh dong kalian kasih pesan dan kesan singkat? Kesan dari aku, belajar biologi itu jadi seru banget kalau kita bisa mengaitkannya dengan kekuasaan Allah dan kehidupan sehari-hari. Pesannya buat teman-teman, jangan lelah untuk belajar dan tetap kritis ya. Nah, kalau dari aku sih, dari Wisman itu mengajarkan bahwa apa yang kita ubah di luar belum tentu mengubah esensi dasar diri kita. Jadi, jaga nilai-nilai dasar baik dalam diri kita buat teruskan ke generasi depannya. Jadi, tetap simbangan ilmu dan iman ya. Sip, makasih banyak Naila dan Deka buat ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.